Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang fana. Kehidupan yang hanya sekejap mata, sebentar saja. Semua yang ada di muka bumi akan hancur binasa. Tumbuh-tumbuhan akan punah. Hewan akan lenyap. Pun demikian juga dengan kita manusia, semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Ketika malaikat maut menjemput ajal kita, maka seseorang pun tidak akan mampu untuk menolak ataupun menghindarinya. Kemanapun dia lari, ada malaikat maut. Ke gunungkah dia lari? Ke lautkah dia berenang? Ke langitkah dia terbang? Malaikat maut akan datang menemui ajalnya. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika malaikat maut sudah datang menjemput ajal kita, maka semua amal kita akan terputus, kecuali 3 perkara yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus walaupun orang tersebut sudah meninggal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apakah itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah menginfakkan sebagian harta yang dia miliki untuk kemaslahatan umat, mensedekahkan untuk tempat-tempat ibadah, memberikan santunan kepada masjid, pada musola, memberikan infak kepada madrasah-madrasah tempat menuntut ilmu agama, dan lain sebagainya. Ketika seseorang menginfakkan hartanya tersebut, maka berbahagialah ia, karena Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan ketika dia sudah meninggal, pahala itu akan tetap ada selama pembangunan dan fasilitas yang digunakan itu masih tetap dipakai oleh orang-orang yang menuntut ilmu ataupun orang-orang yang dipakai untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa tidak akan berkurang sedekah, tidak berkurang harta seseorang yang bersedekah, bal yazdad bal yaddad, akan tetapi justru akan terus bertambah dan bertambah. Itu adalah keberkahan bagi orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua adalah aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Dan ketika orang tersebut mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka disitulah pahala akan tetap mengalir pada diri kita walaupun kita sudah tiada. Sebanyak apapun ilmu kita, sepanjang apapun titel kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita tidak menggunakan ilmu kita, maka ilmu itu akan sia-sia. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samadin. Ilmu yang tidak dimanfaatkan ibaratnya pohon yang tidak ada buahnya. Menurut Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 ciri ilmu yang bermanfaat di dalam kitab Bidayatul Hidayah.
Yang pertama adalah ma yuzidu min khasyatillah. Dengan ilmu tersebut dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan takutnya dia terus meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ma yuzidu fi basyiratika bi'uyubi nafsik. Dia pandai mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri, tidak mau mengorek-orek aib orang lain. Dan yang ketiga cirinya adalah ma yuzidu fi ragbatil akhirah. Dia cinta, senang terhadap kehidupan akhirat. Itulah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat menurut Imam Al-Ghazali. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah awwaladin shalihin yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak-anak yang soleh adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, baik masih hidup ataupun sudah tiada. Salah satu di antara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah dengan mendoakan orang tuanya agar orang tuanya diampuni segala dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari sama-sama kita didik anak-anak kita dengan ilmu agama. Sekolahkan anak-anak kita kepada pendidikan Islam. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh dewasa tidak mengenal siapa Tuhannya. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh dewasa tidak mengerti huruf-huruf Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau ini sudah terjadi pada anak-anak kita, maka apa yang bisa kita harapkan dari anak-anak kita? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pendidikan anak kita setinggi langit, kalau tidak bisa membaca Al-Quran, apa gunanya? Pendidikan setinggi apapun, kalau dia tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, maka apa gunanya pendidikan tersebut? Tidak akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak kita tidak bisa mendoakan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Itulah sekelumit yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.